pasar tuh dinamis, berubah, harus rajin survei, harus rajin ngeliat. Kalau nggak suka jalan-jalan ya nggak tahu dunia luar. Ya kita UMKM, bukan perusahaan yang besar, jadi nggak bisa kapitalis. Kita inovasi aja kayak gitu sih, konsisten. Rajin-rajin lah ikut seminar. Seminar sekarang gampang kok, kita nggak boleh telat. Kalau telat, ya bye-bye kayak gitu. Be Shine, Be You. Halo Sobat Genbi, kembali lagi di Genbi Chit Chat, ngobrol asik bareng Genbi Komisariat Warmadewa. Bersama aku Deswita Lestari yang akan menemani podcast pada hari ini. Jadi hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, di mana kita akan mengangkat topik transformasi kakao Jembrana dari kakao beans ke coklat premium bersama UMKM Coklat CK. Oke, dari topiknya aja kita udah tahu nih bakal bahas yang manis-manis dan juga industri percoklatan. Tentu aja akan ditemani dengan narasumber yang memang berkompeten di bidangnya. Oke, Sobat Genbi, jadi aku hari ini nggak akan sendirian, melainkan ditemani oleh narasumber yang sangat tampan. Beliau hadir hari ini bersama kita, jadi beliau merupakan pengusaha muda, sukses dan juga menginspirasi karena beliau merupakan pendiri atau pemilik usaha Coklat CK dan beliau juga merupakan mahasiswa aktif Fakultas Pertanian Universitas Warmadewa. Mari kita sambut Kak Iputu Rizky Aryasa Wibawa. Halo Kak Rizky. Halo, selamat siang. Apa kabarnya nih Kak? Luar biasa sih. Gimana tadi perjalanannya? Lancar? Kalau dibilang lancar sih lancar, cuman ya tau dan pasar kan pasti macet lah. Pastinya. Oh ya Kak, tadi aku udah sempat nih kasih bocoran ke Sobat Genbi bahwa Kakak sebagai pemilik atau pendiri dari Coklat Kakao. Boleh tahu nggak sih kesibukan Kakak selain sebagai pengusaha? Sekarang sih jadi mahasiswa ya. Mahasiswa semester akhir ya Kak? Semester akhir, mau skripsian soalnya. Oke, jadi Kak, sebelum kita lebih jauh nih membahas terkait usaha yang Kakak jalankan, boleh tahu nggak Kak, di depan kita nih kan udah ada beberapa produk dari Coklat CK. Mungkin dari Sobat Genbi yang menonton video ini penasaran nih terkait produk Coklat CK. Boleh nggak sih Kakak ceritakan sedikit awal mula Kakak membuat usaha ini? Awal mula sih dulu 2018 ya, kita buat sebuah usaha. Jadi kita ingin mengangkat potensi Jembrana karena di sana banyak kakao, tapi yang ngolah sedikit. Karena kan potensi kakao itu besar sebenarnya kalau dipasarkan untuk dijadikan sebuah produk yang bervalue atau nilai lebih. Nah itu 2018 kami berinovasi membuat suatu olahan dari kakao menjadi coklat dan Astungkaro disupport oleh Bank Indonesia. Sama kayak Genbi kan disupport sama Bank Indonesia kayak gitu. Jadi kita diberikan suatu hibah rumah produksi dan mesin berkolaborasi dengan Desa Candi Kusuma kayak gitu. Jadi kita dapat bantuan hibah berupa mesin dan bangunan, dan 2019 kita lanjut untuk mengurus izin dan mendevelop produk kita gimana sih desainnya yang dibutuhkan pasar, karena target pasar kita adalah oleh-oleh yang berlibur ke Bali. Terus 2020 mulai jualan COVID. Iya, pas banget. COVID terus nggak patah semangat sih. Jadi lanjut jualan, tapi waktu itu masih pasarnya di seputaran Jembrana sama di Bali aja. Sedikit sih, hanya nerima PO aja. Berarti dulu awal mulanya itu kan di 2019 ya, jadi untuk pemasarannya itu ya Kak 19. Berarti untuk itu kan pas banget nih time-nya sama COVID-19. Itu berarti Kakak buka dengan sistem PO dulu, berarti enggak memasarkan secara langsung ke konsumen. Ya, soalnya dulu fokusnya pertama B2C sih, karena B2C kan karena ke konsumen langsung tuh. Kalau B2B kayaknya belum bisa, karena kan masih lockdown ya, nggak bisa buka toko kayak gitu. Jadi kita fokusnya B2C aja, ke konsumen aja. Tapi ke konsumen juga riskan kan. Dulu kan masih gawat-gawatnya kan. Indonesia kan tau lah dulu kayak gimana COVID-nya kayak gitu sih. Oke Kak, Deswita nih penasaran, kenapa sih Kakak memilih nama Coklat CK? Ada nggak sih filosofi nama dari produk Kakak sehingga Kakak membuat brand Coklat CK? Ada dong. Apa tuh? Coklat Shiki gitu. Sebenarnya sih coklat Shiki itu satu kayak gitu. Coklat satu. Coklat satu-satunya yang ada di Desa Candi Kusuma.
Kalau CK tuh kepanjangannya Candi Kusuma. Oh, berarti CK itu Nama desa. Nama desa. Iya, Berarti betul. untuk teman-teman nih yang belum tahu apa sih itu coklat CK, jadi itu merupakan kepanjangannya tuh apa tadi Kak? Candi Kusuma. Candi Kusuma. Oke. Kak, di sini Deswita mau nanya nih. Kita kan ketahui bahwa kalau anak muda zaman sekarang ini mereka tuh lebih melirik untuk membuka usaha di bidang fashion misalnya. Kenapa sih Kakak bisa tertarik di bidang coklat? Semua usaha tuh bagus, keren, menurutku pribadi. Tapi kenapa kakak memilih untuk membuka usaha di bidang pangan? Melihat ke belakang sih, background kakak kan gini, dulu kan industri perikanan. Jadi nggak ada salahnya kan mencoba pangan yang dari pertanian. Kebetulan sekarang kan lanjut di pertanian, jadi selinier lah sama jurusan kayak gitu sih dulu. Biar nggak menyimpang kayak gitu. Minimal ilmu yang kita dapat di kampus berguna lah kayak gitu. Benar-benar nih. Berarti kakak memiliki usaha itu berarti untuk apa ya, kayak produksi kakaonya itu langsung dari petaninya langsung kakak ambil untuk biji kakaonya, atau kakak karena sekarang meningkat nih produksinya harus impor atau ekspor keluar? Kalau kita support lokal farmer ya, karena ya kita show up Jemberana, ya kita harus menyerap hasil pertanian mereka biar tidak nantinya itu harganya murah, terus kita harus menjaga stabilitas harga ya. Wih keren ya, stabilitas harga kayak gitu. Berarti dari kakak melihat potensi yang ada di Jemberana kini menjanjikan nih menghasilkan sebuah produk usaha coklat CK. Kak, boleh tahu nggak sih apa sih pembeda dari produk yang kakak miliki dengan brand-brand lainnya? Karena kita ketahui di Bali sendiri banyak sekali brand-brand coklat. Apa sih yang menjadi pembedanya? Yang pertama, kita menggunakan biji kakao fermentasi yang tersertasi grade AA sama A. Dan yang kedua, kita vegan produk. Jadi kita sebenarnya sih berinovasi ini 2022 ya, vegan itu karena banyak yang udah beralih ke hidup sehat, itu kan ya nyoba aja kayak gitu, laku. Terus bahan dasar kita bukan kakao powder kalau untuk yang bar, tapi kakao pasta. Terus kita pakai kakao butter masih, dan kita menggunakan yang pertama natural proses sih, jadi tidak menggunakan bahan kimia, terus tidak menggunakan bahan pewarna kayak gitu sih kalau kita. Berarti alami ya semua untuk produk dari kakak? Natural sih, ya? Jadi nggak make kimia lah kayak pengawet. Gitu. Pengawet ya. Oke Kak, menurut Kak Rizky nih di tahun 2024 strategi apa yang paling tepat dilakukan untuk membranding produk yang Kak Rizky miliki? 2024? Yes. Gampang sih, TikTok Shop. TikTok Shop. Oke, kita ketahui kan memang sekarang itu setiap brand ataupun orang-orang UMKM tuh memanfaatkan untuk live streaming di TikTok. Mau jualan bakso pun bisa di live streamingin. Berarti Kak Rizky memanfaatkan sosial media untuk promosi berarti ya? Lagi satu affiliate. Terus sekarang sih mungkin masih zaman ya masang baliho gede-gede loh, kayak di Sunset terus kan gede-gede tuh. Tapi modalnya nggak kuat nih gitu. Caranya kolaborasi sama affiliate, kolaborasi sama pihak-pihak yang sudah besar namanya kayak TikTok, terus Shopee, terus Tokopedia, Google Ads kayak gitu-gitu untuk membranding. Kayak di sinilah podcast juga membranding biar orang kenal. Kayak orang bilang sih, nggak kenal maka tak sayang, kayak gitu sih. Oh ya Kak, kalau boleh tahu nih, kalau misalnya nih dari Sobat Genbi ada yang tertarik sama produk kakak dan pengen tahu nih gimana cara pemesanannya, bisa lewat mana aja nih Kak? Kita yang pertama ada di WA Bisnis, ada, terus Tokopedia, di Shopee, terus offline store, kita masuk di toko oleh-oleh sih, di Bali, Keranjang, terus di Keranjang, Cening Bagus, kayak gitu-gitu, terus Dewata oleh-oleh. Lumayan sih, nanti kalau mau nanti bisa chat adminnya kayak gitu sih. Oke, berarti sudah banyak sekali kakak memanfaatkan platform-platform untuk memasarkan produk kakak, apalagi udah ada offline store-nya. Terus Kak nih mau nanya, setiap usaha itu pasti ada tantangannya ya Kak. Boleh tahu nggak sih dari awal kakak membangun bisnis kakak nih, ada nggak mengalami tantangan dan gimana sih strategi kakak untuk menghadapi hal tersebut? Tantangannya banyak. Contohnya sih sekarang kompetitor itu kan banyak sekali nih produk-produk yang udah ada. Yeah. Terus
Ya tau lah brand besar nggak perlu saya sebut ya itu brandnya apa, udah apa ya, mendarah daging lah kayak gitu. Kalau nyebut coklat pasti itu kayak gitu. Cuman sekarang kita jangan berkecil hati kayak gitu, terus berusaha, terus berinovasi, terjang aja lah kayak gitu. Nanti kita mainnya di mana nih? Kalau mainnya di vegan kan sedikit tuh kompetitornya, ya mainnya di situ kayak gitu. Ya kita UMKM bukan perusahaan yang besar, jadi nggak bisa kapitalis. Kita inovasi aja kayak gitu sih, konsisten. Jadi konsisten sama memelihara konsumen, konsisten mempertahankan kualitas produk, terus konsisten untuk tetap pas mengirim itu ada pesanan nih, ada suatu orderan, kita nggak boleh telat. Kalau telat ya bye bye kayak gitu, nggak bisa. Itu aja Ya, sih. karena kan feedback dari pembeli itu juga sangat mempengaruhi Ya, betul. penjualan kita. Kalau misalnya feedbacknya jelek ke produk kita, otomatis orang yang mau beli tuh pikir 2 kali lah. Kok ini feedbacknya seperti ini? Jadi kita harus menjaga feedback ataupun kualitas produk kita agar Ya. konsumen itu senang. Habis itu nih Kak mau tanya. Kalau kita nih untuk generasi muda ataupun sobat-sobat Genbi yang mungkin mau memulai usaha nih Kak, tapi mereka bingung gimana sih cara cari modal, terus untuk kedepannya tuh mereka masih ragu-ragu apakah nanti bisa nih menghadapi dunia bisnis yang sangat-sangat kejam ya kalau bisa dikatakan. Ada nggak sih tips dari Kak Rizky untuk teman-teman yang lagi nonton video ini biar mereka nggak usah ragu lagi kalau mau buka bisnis? Yang pertama nyari modal ya. Nyari modal itu banyak sih. Kita bisa ikut kompetisi bisnis. Sorry ya, sharing dikit. Dari Kemenperin ada, dari Bank Indonesia ada, terus dari kementerian-kementerian lain ada, Kementerian Perdagangan, kan banyak tuh dari dinas-dinas. Di sana nyari modal. Yang penting sekarang idenya ada. Kamu mau buat apa? Kalau dulu kakak di D3 itu diajarin ide bisnisnya apa? Buat dah semuanya. Nanti buat prototipenya kayak gitu, contohnya dibuat gimana sih sebenarnya. Kemarin di pertanian udah ada tuh yang dapat lumayan kan 10 juta buat modal awal. Terus kalau ingin show up lebih gede bisa ke pitching kayak gitu, ke investor bisa. Terus kalau ke bank juga bisa, cuman kan kalau bank sekarang jaminan tuh ada nggak kayak gitu. Kalau orang tua support oke lah kayak gitu, nggak apa-apa, better. Cuman sekarang kalau emang diri sendiri, terus apalagi umurnya masih 20-an ya, bank tuh belum percaya sama kita. Kayak gitu. Minimal jaminannya orang tua kayak gitu. Kalau kakak orang tua jaminannya. Harus tetap bawa nama orang tua ya. Iya. Jadi kalau kita udah ada keinginan dan niat, pasti ada aja jalan untuk kita bisa menjadi sukses Kak ya. Ya, pasti ada jalan. Oke Kak, mau nanya nih Kak, kalau boleh tahu kan tadi Kakak banyak nih inovasi ataupun strategi Kakak menghadapi kompetitor di pasaran. Gimana sih Kakak bisa mendapatkan ide-ide untuk membuat inovasi tersebut? Kita yang pertama kalau lihat kompetitor nih, laris. Kita lihat tuh, kenapa dia bisa laris? Contohnya nih kakak main di DAX 90%, nggak ada yang jual DAX 90%, kakak aja yang jual. Jadi orang itu kadang fanatik sama coklat. Saya mau yang 90 deh gitu. Yang komputer lain nggak ada yang jual, kita yang laku. Terus varian lain mungkin kita ada yang almond atau yang strawberry atau yang apa. Buat aja coba. Soalnya kan kita nggak tahu nih orang-orang sukanya apa kayak gitu. Jadi harus dicoba dulu, di canvassing. Kalau di kerennya sih bahasanya tuh uji organoleptik kayak gitu. Jadi nyebar sampel kayak gitu. Dari 1 sampai 10 berapa nih yang suka. Kalau 10 orang ngasih skor minimal aja 6 orang ngasih skor 9 berarti udah masuk kayak gitu sih. Berarti kalau kakak tuh masih nggak mau menerapkan sistem mulut ke mulut untuk mempromosikan produk kakak, karena kan kalau kita di Bali itu sering banget nih orang-orang kalau misalnya udah satu nyoba, yang lain pasti penasaran nih sama produk kita. Kalau mulut ke mulut, kalau dibilang masih karena penting ya, taste itu penting, rasa itu penting karena menyangkut kualitas kayak gitu. Tapi itu sih sekarang kayaknya nggak terlalu banyak ya digunain karena udah di sosmed diserang. Apalagi yang nge-review orangnya cantik,
terus menarik videonya. Habis itu dia bilang, enak nih, followernya banyak. Bilang, wih, harganya murah. Pasti orang-orang makin percaya kayak gitu sih. Apalagi kalau kita udah bisa nge-branding produk kita yang baik, pasti orang-orang bakalan nyari terus nih produk kita, mau dimanapun kita berada, pasti orang-orang yang akan tertarik untuk membeli produk kita. Betul. Oh ya Kak Rizky, menurut Kak Rizky nih, seberapa penting sih seorang pengusaha terus berinovasi di dalam bisnis yang dia sedang kembangkan? Sangat penting, karena inovasi itu memang sangat penting. Kita harus dibilang untuk menanggulangi sebuah masalah yang datang. Contohnya nih, ada kompetitor, terus dia produk baru nih, kita nggak boleh kalah, nggak boleh diem kayak gitu. Minimal adalah perlawanan kayak gitu. Karena kan pasarnya pasar bebas, kita nggak bisa membendung pasar, nggak bisa. Kita ngolah pasar juga nggak bisa. Pasar tuh dinamis, berubah. Harus rajin survei, harus rajin ngeliat, rajin jalan-jalan. Kalau bisnis tuh harus suka jalan-jalan, karena kalau nggak suka jalan-jalan ya nggak tahu dunia luar. Ya seperti yang tadi dibilang kan, kejam, memang kejam. Tapi ya gimana? Harusnya kan nggak kejam ya, di atas meja nggak kejam. Tapi kalau udah di luar meja kejam. Nggak bisa ngomong kita punya produk sekarang. Kita mau masuk suatu swalayan ini. Baru masuk swalayan aja udah banyak produknya. Gimana cara bergerak kayak gitu. Cuma ya terjang aja, nggak boleh menyerah. Kalau nyerah ya nggak ada cuan kayak gitu sih. Intinya cuan ya Kak ya. Oke Kak, ini kan udah banyak nih Kakak jelaskan terkait produk Kakak. Untuk kedepannya nih, apa sih cita-cita Kakak terkait usaha yang sedang Kakak kembangkan ini? 5 tahun ke depan Kakak pengen produk Kakak seperti apa? 5 tahun ke depan ya tembus pasar yang di Sumatera, Kalimantan rencananya. Karena sekarang udah di Lombok sih, Lombok udah, di Jawa Barat udah, Jawa Tengah udah. Kakak mau nyasar di dekat-dekat IKN itu, biar masuk di sana. Karena kan lagi hype nih sekarang IKN, lagi pindah kan, Pak Jokowi lagi pindah. Iya, lagi pindahan. Semua lagi pindahan. Siapa tahu bisa masuk di sana kan, lumayan lah. Kan di sana juga lagi dibangun apartemen, segala macam perusahaan kan masuk tuh. Mungkin bisa bekerja sama kayak gitu. Soalnya kan di mana IKN dibangun, di sana kan pasti nanti pariwisatanya bakal dibangun juga kayak gitu. Orang-orang bakal main ke Kalimantan kayak gitu. Jadi targetnya sih masuk di Kalimantan, terus di Sumatera kayak gitu sih. Tapi kita tetap mainnya distributor, nggak sendiri sih. Karena bisnis emang nggak boleh sendiri, harus kerja sama orang. Tapi orangnya harus dipercaya kayak gitu sih. Iya, kalau bisnis kita nggak percaya sama orangnya tersebut, bisa jadi dia musuh di balik selimut Kak ya. Iya betul. Oleh Kak, untuk saat ini kan usaha Kakak udah mulai berkembang nih. Kalau boleh tahu Kakak sendiri di tempat produksi itu udah mempekerjakan berapa banyak orang? Sedikit sih, cuma 4 orang sekarang, karena mainnya mesin. Kita nggak main manual karena untuk menghemat waktu. Ya jujur aja sih, sekarang tenaga kerja makin mahal. Kita harus memanfaatkan teknologi kayak gitu sih. Berarti masih cakupannya lingkup kecil dulu dan juga memanfaatkan mesin yang ada di tempat produksi Kak ya. Kalau untuk produksi sendiri itu per bulan, per minggu atau per hari Kak? Per hari. Per hari? Ya, per hari, tiap hari sih. Itu tuh bisa berapa banyak coklat yang Kakak produksi dalam per hari? Kita kapasitasnya masih kecil ya, cuma 10 kilo per hari. Jadi kali sebulan segitulah. Oke, tapi dari kecil kalau kita rajin dan terus membranding usaha kita, lama-lama bisa jadi bukit juga Kak. Jadi mungkin nanti untuk teman-teman sobat dari Genbi bisa nih untuk tertarik cek ataupun stalking IG dari Coklat CK ataupun IG-nya dari Kak Rizky. Ya. Oke, teman-teman mungkin dari panitia sudah membuka sebuah question box di Instagram, dan untuk Kak Rizky mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang bisa dijawab. Oke nih Kak, dari @cynthia_pratnya_. Pertanyaannya, bagaimana menurut Kakak cara menemukan peluang bisnis yang tepat bagi pemula apabila dengan pengalaman dan modal bisnis yang masih terbatas? Apa saja sih langkah-langkah yang bisa diikuti untuk menemukan peluang bisnis yang cocok dengan keterbatasan yang ada? Oke, terima kasih ya, pertanyaannya bagus sekali. Yang pertama dulu ya kali ya, ini kan ada 2 pertanyaan nih. Bagaimana untuk Kakak menemukan peluang bisnis bagi pemula? Jadi
menemukan peluang bisnis bagi pemula itu banyak sharing sama teman. Kalau emang mau bisnis, kalau nggak mau bisnis nggak usah sharing. Sharing apa nih yang lagi ngetren mungkin sekarang, terus apa yang menjadi kebiasaan orang, terus yang selanjutnya apa yang dibutuhkan orang kayak gitu. Terus modal terbatas. Agak susah ya kalau modal terbatas. Kalau diolah nggak susah, cuman gini caranya. Kalau modal terbatas, produknya sesuaiin sama modal. Kalau modalnya 10 juta, buat produk 12 juta kan nggak mungkin. Sesuaiin aja sama budget. Dan intinya harus buat RAB. RAB-nya jelas. Kita mau buat apa, terus jualnya kemana, jenisnya apa, nanti promosinya gimana, kayak gitu. Jadi memang harus terinci dengan baik. Kita nggak boleh ngasal karena itu duit kita sendiri, kan nggak mau rugi kan. Nah, kayak gitu caranya. Langkah-langkah yang bisa diikuti menemukan peluang cocok dengan keterbatasan. Keterbatasan ini banyak nih, keterbatasan modal, ilmu, terus relasi, dan keterbatasan yang ide. Gampang sih nanganin itu. Kalau keterbatasan modal, pinjam ke bank bisa, pitching ke investor bisa, terus ke orang tua dulu deh, pertama bisa juga pinjam modal. Terus kalau kita keterbatasan relasi, rajin lah ikut seminar. Sekarang gampang kok, di Zoom ada, Google Meet ada, offline juga ada, banyak kok. Sekarang kan Warma Dewa nih punya inkubator bisnis, di sana banyak juga di sharing sama mentornya kayak gitu sih. Kita lihat. Terus kalau keterbatasan yang lain, ide, rajin lah stalker di Instagram, di TikTok. Apa nih lagi hype sekarang? Basreng lagi hype atau apa yang lagi hype? Itu udah jual, kan gampang dah. Sekarang nggak ada susah. Google semua tahu, AI semua tahu. Kita ngetik apa dia keluar kayak gitu sih. Jadi nggak ada keterbatasan kalau sekarang. Semua nggak ada batas sebenarnya. Cuman kita aja nih mau nggak melangkah maju. Kalau melangkah mundur ya nol besar, nggak bakal maju-maju. Stuck sampai di sana. Kayak gitu sih caranya. Oke, itu tadi jawaban dari Kak Rizky untuk pertanyaan dari Cynthia bahwa kalau kita itu mau maju nih, kita harus berani untuk keluar dari zona nyaman kita. Kalau kita keterbatasan relasi, ya kita harus mencari dimanapun kita bisa mendapatkan relasi dan juga ide-ide. Siapa tahu dengan ketemu relasi itu kita memunculkan ide-ide baru terkait bisnis. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya. Oke nih Kak, pertanyaan kedua dari @Rai Ayu Putri. Bagaimana cara Kakak mengatur waktu antara menjalankan bisnis dengan aktivitas lain termasuk perkuliahan? Apakah ada tips terkait pengelolaan waktu agar semua tanggung jawab tetap berjalan dengan baik? Oke, makasih ya. Masalah waktu gampang sih. Kita H-2, H-1 buat sebuah note di WA atau diingetin sama pacar kan. Paling gampang tuh, sama pacar bilang ingetin saya ya, besok saya mau kesini. Udah, itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa note tuh di HP. Kalau punya grup, buat grup sendiri deh, note semua tuh apa yang mau dikerjain sekarang, besok apa yang mau kerjain, pertama apa, kedua apa, ketiga apa, selanjutnya apa. Setelah itu besok pagi habis mandi baca set sampai akhir, baca biar nggak lupa. Tapi kerjaan itu harus lihat tuh skala prioritas yang mana paling penting. Contoh nih, kuliah paling penting, kuliah yang pertama gitu. Habis itu kalau kerja meeting sama orang penting, itu yang pertama. Atur aja lah, atur yang baik, atur dengan terurut dan terarah. Bahwasanya kita tuh punya kelebihan kayak gitu. Kan manusia ya punya kelebihan kayak gitu. Ngatur itu aja gampang lah. Caranya tuh note semuanya. To the list semua yang jelas, terlaksana atau nggak terlaksana semua itu bebas aja sih, terserah mau seharian nge-push, kalau kuat semuanya ya jalanin kayak gitu sih. Itu aja sih tipsnya. Berarti kita harus buat sebuah notes ya Kak untuk bisa memastikan kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan dan juga memastikan skala prioritas mana yang kita prioritaskan terlebih dahulu, itu yang harus kita jalankan. Dan juga jangan sampai ada salah satu dari kedua tersebut terbengkalai bahkan tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi yang udah kita buat. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi yang terakhir.
Yang terakhir dari @mita21_. Dengan perkembangan teknologi dan media sosial yang pesat saat ini, bagaimana kakak melihat peran kedua hal tersebut dalam mengembangkan UMKM khususnya coklat CK? Perkembangan teknologi dan media sosial lah. Oke, bagus banget ya pertanyaan terakhir. Untuk peran kita untuk mengembangkan coklat CK, yang pertama melihat teknologi, menggunakannya dengan baik, memanfaatkan teknologi tersebut. Contohnya sekarang nih ada yang namanya pengukur suhu otomatis kayak gitu, yang manfaatin, beli alatnya, beli coba, itu berguna nggak sama usaha kita. Kalau berguna lanjut, kalau nggak berguna ya nggak usah. Terus ke sosial media, ke media sosial itu yang pesat, harus ngikutin algoritma. Algoritma nggak tuh? Algoritma tuh kayak apa ya, alurnya media sosial tuh ikutin. Kalau Instagram gimana, TikTok gimana, terus Facebook gimana, kan beda-beda tuh. Kalau Instagram harus perfect, fotonya perfect, videonya perfect kalau Instagram. Kalau TikTok ngasalnya bisa, cuman itu diminatin nggak kayak gitu. Ada sih video yang goyang-goyang loh, kan banyak tuh like-nya, beribuan like-nya kan. Tapi kalau di Instagram belum tentu. Terus di Facebook juga belum tentu. Kalau Facebook itu kebanyakan sih yang mengoperasikan sekarang kan umurnya tuh 30-an ke atas kayak gitu. Harus menyesuaikan, nggak boleh sama. Kita buat poster sama ketiga-tiganya, ya satu aja yang masuk kayak gitu. Karena kan beda jenjang setiap sosial media itu, nggak semua umur menggunakannya. Seperti Facebook itu kan kebanyakan mungkin bapak ibu kita yang memanfaatkan ya. Jadi kalau untuk media promosi yang disamakan dengan media-media lainnya, kemungkinan untuk minat dari pembelinya itu juga beda Kak ya. Dan juga kalau di TikTok, kalau kita tahu kalau buat video apapun tuh bisa FYP, tapi kadang kita harus ngelihat kualitas videonya tersebut gimana, sesuai nggak dengan branding produk kita. Benar nggak Kak? Kalau TikTok ya, TikTok biasa udah bagus nih videonya, udah bagus, udah sinematik, udah rapi, nggak FYP. Udah ngawur buatnya nggak FYP kayak gitu. Berarti nggak ngerti juga sih masalah sistem TikToknya Kak ya. TikTok kayak gitu. Ya gimana ya, nggak ngebatasin, mungkin peminatnya beda-beda. Dia ngomong-ngomong doang kayak gini FYP kayak gitu, nggak tahu dah. Kalau Instagram kalau udah bagus, pengikutnya banyak, ya pasti like-nya banyak dong. Oke Kak, di sini aku mau nanya sih Kak, kakak ada nggak sih motivator yang membuat kakak termotivasi di dalam dunia bisnis? Ada. Siapa? Yang pertama orang tua, ibu. Terus teman-teman banyak juga sih dari pengusaha-pengusaha. Mentor saya ada beberapa sih di negara ada. Nanti tak kasih kontaknya. Nggak usah sebut nama. Biar bisa sharing. Adalah yang sharing-sharing sama saya. Terus di kampus juga sering sharing sama dosen sih, bisa dosen yang paham kewirausahaan gitu. Kalau nggak paham ya nggak bisa lah kayak gitu. Terus sama Tuhan yang terakhir. Tuhan pasti tahu lah keinginan kita tuh apa. Terus kalau habis kerja dapat suatu masalah atau suatu problem, kita curhat sama Tuhan dulu. Gimana nih solusinya kayak gitu. Nanti bakal ketemu sendirinya, atau orang bakal datang ke kita ngasih tahu caranya gimana. Kita yang namanya kerja, yang namanya apapun itu harus melibatkan Tuhan kayak gitu. Jadi setiap langkah, setiap apapun yang kita ambil dan solusi yang kita inginkan itu sama yang di atas. Bilanglah kamu mau apa, terus rencanamu gimana, nanti tolong jawabannya ya kayak gitu sih. Tolong dibantu jalannya ya. Gitu aja sih. Jadi aku sangat apresiasi sih kakak, karena orang-orang terdekat yang menjadi motivasi kakak dan juga Tuhan, dimana kakak setiap sebelum melangkah selalu ingat dengan Tuhan dan minta restulah dari beliau seperti itu. Oke Kak, karena kita keterbatasan waktu juga dan kita udah sampai nih Kak di penghujung acara, mungkin Kakak bisa nih menyampaikan sedikit closing statement dan juga memberikan saran ataupun motivasi kepada Sobat Genbi yang lagi menonton video ini. Gimana sih motivasi atau saran dari Kakak? Oke, untuk Sobat Genbi semuanya, jika ingin memulai usaha, tetap konsisten, jaga kualitas, terus jangan pantang menyerah,
tetap inovasi, dan tetap jaga relasi agar produk yang kita hasilkan tetap laku di pasaran dan tetap cuan. Asik. Intinya cuan lagi Kak ya. Oke, terima kasih kepada Kak Rizky karena telah menyempatkan waktunya hadir pada podcast Genbi Chit Chat pada kesempatan kali ini dan juga berbagi nih sedikit pengalamannya dan juga sharing-sharing terkait bisnis yang Kakak sedang jalankan. Dan juga Kakak juga memberikan banyak sekali motivasi dan juga masukan untuk anak muda yang lagi mau nih mengembangkan usaha atau baru memulai bisnis mereka. Dan juga pada kesempatan kali ini izinkan Deswita menyampaikan sedikit bahwa kita telah mengeksplorasi bagaimana usaha dan ataupun bisnis dari Coklat CK yang dimiliki oleh Kak Rizky, menghadirkan produk unggulan dan menciptakan inovasi yang memikat, serta strategi pemasaran dan manajemen yang mendukung kesuksesan dari usaha yang dimiliki oleh Kak Rizky. Kita juga mengeksplorasi bagaimana Coklat CK menjaga kreativitas dan pentingnya inovasi dalam industri coklat. Untuk anak muda yang lagi nonton, terutama sobat-sobat Genbi nih yang ingin memulai usaha, kita harap dengan adanya video ini memberikan feedback ke mereka dan juga menumbuhkan motivasi ke mereka untuk berani untuk memulai usaha yang mereka sudah rencanakan. Oke, sekian Genbi Chit Chat kali ini. Jangan lupa untuk teman-teman ataupun sobat Genbi like, komen, dan subscribe YouTube channel dan juga selalu pantengin sosial media Genbi Unwar. Oh ya Kak, kita di akhir di Genbi Chit Chat ada yel-yel ataupun tagline, yaitu Be Shine, Be You. Oke, kalau Deswita bilang Genbi Chit Chat, Kakak bilangnya Be Shine, Be You. Kita lihat kamera yang di tengah. Siap Kak Rizky? Siap. Oke, Genbi Chit Chat, Be Shine, Be You. Oke, sekian dari kita berdua, kita closing, bye-bye.